Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Feris Ramadhani dengan NIM akhir 089. Saya di sini sebagai dokter. Perkenalkan, saya Adina Falestari dengan nomor NIM 094. Di sini saya sebagai petugas filing. Saya Nijantara Sari dengan NIM 103. Saya sebagai petugas coding. Perkenalkan, nama saya Mariam Pupalisyanti dengan NIM 068. Permisi Mbak. Iya dok, silakan masuk. Ini saya mau menanyakan berkas rekam medisnya Pak Budi Santoso. Kok pasiennya tuh udah nunggu lama di poli tapi berkasnya belum sampai. Terus tadi aku juga udah tanya ke perawatnya untuk ngecek di distribusi, katanya berkasnya nggak ditemukan di filing. Baik dok, terima kasih sudah menyampaikan secara langsung. Saya coba cari di kak penempatan dulu ya berdasarkan medisnya. Pak Budi yang kontrol hari ini ya dok? Iya Mbak. Bentar ya, saya cari dulu di penyimpanan coding apakah berkasnya masuk atau tidak. Silakan dicari dulu, kalau ada kendala dalam prosesnya kita cari solusi bersama. Maaf dok, saya sudah cek di penyimpanan non-aktif, namun berkasnya tidak ada di tempat yang seharusnya. Biasanya berkas pasien yang masih sering kontrol disimpan di rak tersebut. Oh berarti kemungkinan berkasnya masih berada di tempat lain gitu ya? Soalnya kesennya sudah menunggu hampir 1 jam. Kemungkinannya memang masih berada di bagian kami, tapi setelah kunjungan berakhir, berkas pasien biasanya masuk ke bagian pengodean untuk dikode. Baik, sebaiknya kita telusuri dulu alur prosesnya itu gimana supaya kita tahu berkas selanjutnya itu berada di mana. Kalau tidak salah, berkas Pak Budi memang sempat masuk ke meja kerja kami 2 hari yang lalu. Tapi setelah ujian selesai, berkasnya langsung kami kembalikan ke ruang filing. Masalahnya, kadang berkas yang sudah selesai coding tidak langsung kembali ke rak. Jadi ketika ada permintaan dari poli, kami harus mencarinya dulu ke beberapa bagian. Saya memang ada proses administrasi yang harus dilakukan. Tapi kalau berkas belum masuk ke filing saat pasien datang, ini jadi pelayanan terhambat. Orang menjadi perhatian kami, sistem rekam medis seharusnya mendukung pelayanan klinis, bukan malah menghambat pelayanan. Menurut saya, mungkin perlu ada daftar kontak pasien terhambat. Jadi dari tadi kami sudah bisa menyiapkan berkas pasien yang akan datang. Saya setuju. Kalau kami tahu pasien akan kontrol hari itu, maka kita bisa memprioritaskannya dan cepat-cepat memperoleh berkasnya. Kalau sistem seperti itu diterapkan, saya rasa pelayanan poli juga menjadi jauh lebih lancar. Dokter pun tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan berkas pasien. Selain itu sangat baik, koordinasi antar bagian akan perlu diperkuat agar proses pelayanan menjadi lebih efisien. Mulai sekarang kita akan menerapkan beberapa perbaikan. Pertama, bagian filing membuat daftar pasien kontrol setiap pagi. Kedua, bagian coding memprioritaskan berkas pasien yang akan digunakan untuk pelayanan hari ini. Baik Bu, kami akan mencoba menerapkan sistem prioritas tersebut agar berkas pasien bisa segera kembali ke ruangan filing. Kami juga akan memastikan setiap berkas yang kembali langsung dicatat dan didapatkan di KI yang seharusnya. Terima kasih atas kerjasamanya semuanya. Saya harap semua perbaikan ini pelayanan terhadap pasien menjadi lebih cepat dan lebih baik ya. Dalam role play yang kami tampilkan, terlihat adanya konflik pelayanan akibat keterlambatan berkas rekam medis. Situasi ini menggambarkan pentingnya komunikasi efektif antar tenaga kesehatan. Komunikasi yang kurang jelas antara bagian coding dan filing menyebabkan keterlambatan distribusi berkas ke poli. Dari sisi manajemen pelayanan kesehatan, kasus ini menunjukkan bahwa koordinasi antar unit kerja sangat penting. Instalasi rekam medis terdiri dari beberapa bagian seperti assembling, coding, filing, dan distribusi yang saling berkaitan. Jika salah satu bagian mengalami keterlambatan, maka akan berdampak pada bagian lain dan akhirnya mempengaruhi pelayanan pasien. Dalam role play tersebut juga terlihat penerapan teori kepemimpinan situasional. Kepala instalasi tidak langsung menyalahkan salah satu pihak, tetapi terlebih dahulu mendengarkan penjelasan dari setiap petugas. Setelah memahami penyebab masalah, pemimpin kemudian memberikan solusi yang dapat diterapkan bersama. Dari simulasi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kerjasama tim sangat penting dalam pelayanan rekam medis. Dengan komunikasi yang baik dan koordinasi yang jelas antar petugas, proses pengolahan rekam medis dapat berjalan lebih